Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." 2 Tawarik 18 ayat 13. Nabi adalah seorang yang dipakai untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Seorang nabi harus mengutarakan kebenaran dari Tuhan untuk disampaikan kepada seseorang atau umat. Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi Mika ketika ia menghadap Raja Israel, yaitu Raja Ahab. Raja Ahab yang ketika itu ingin berperang. Sebelum maju berperang, Raja Ahab meminta untuk menanyakan petunjuk kepada Tuhan terlebih dahulu. Maka dikumpulkanlah 400 nabi Israel untuk meminta petunjuk Tuhan. Namun nabi-nabi Israel itu menyampaikan hal yang menyenangkan raja saja, mereka mengatakan kebohongan. Tetapi Nabi Mika tidak melakukan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi Israel itu, sekalipun ia dibujuk untuk mengatakan kebohongan. Ia tidak berbicara untuk mencari muka kepada raja. Ia menyampaikan pesan yang benar kepada Raja Ahab. Tetapi Raja Ahab tidak suka dengan Nabi Mika karena pesan yang disampaikan tidak menyenangkan hatinya. Nabi Mika menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab agar bertobat. Oleh karenanya, Raja Ahab marah. Walaupun Nabi Mika tahu bahwa Raja Ahab akan marah kepadanya, tetapi ia tetap menyampaikan pesan dari Allah. Akhirnya, Nabi Mika ditangkap dan dipenjara, dan Raja Ahab tetap maju berperang. Raja Ahab pun tewas dalam peperangan sesuai dengan suara Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan pada situasi yang menuntut kita untuk mengatakan kebenaran, jangan pernah ragu untuk mengatakannya. Sampaikanlah suara Tuhan dengan benar dan teguhkanlah hati, karena selalu ada resiko yang harus ditanggung saat mengatakan kebenaran. Bisa saja membuat mereka marah dan bisa sakit hati karena kita. Ingatlah, sahabat yang baik sesungguhnya sahabat yang mau menyampaikan sesuatu yang sebenarnya walaupun tidak baik. Kita harus menyadari bahwa pesan yang kita sampaikan tersebut bukan untuk menjatuhkan atau karena kita membencinya, tetapi karena kita mengasihinya. Hidup kita adalah pemberian Tuhan, maka sepatutnya kita melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan mengatakan apa yang benar. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah atas besarnya kasih-Mu bagi kami. Mampukan kami untuk taat kepada kehendak-Mu dengan berani memberitakan apa yang benar. Pesan dari Tuhan itulah kebenaran dan yang harus kami sampaikan. Biarlah dalam langkah hidup kami selalu berjalan bersama-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan dan iman kami semakin teguh. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin.